Hari ini kita akan membahas salah satu momen penting dan mengecewakan dalam konflik Rusia-Ukraina. Perundingan damai terbaru di Istanbul yang kembali gagal. Apa isi memorandum masing-masing pihak? Kenapa Rusia tetap berisi keras? Dan mungkinkah ini jadi awal dari eskalasi yang lebih besar? Simak selengkapnya. Pada 2 Juni 2025, delegasi Rusia dan Ukraina kembali bertemu di Istanbul, Turki. Ini adalah putaran kedua dari pembicaraan damai terbaru yang diharapkan dunia bisa mengakhiri perang yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Namun kenyataannya, pertemuan hanya berlangsung 1 jam dan tidak menghasilkan kesepakatan damai apapun. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Sebelum pertemuan dimulai, masing-masing pihak diminta menyiapkan memorandum perdamaian. Ukraina lebih dulu menyerahkan memorandumnya kepada Rusia. Rusia baru menyerahkan dokumen saat pertemuan berlangsung. Hasilnya, 2 memorandum dengan visi perdamaian yang sangat berbeda. Dalam memorandum yang disusun Kiev, ada beberapa tuntutan utama. 1. Gencatan senjata penuh sebagai langkah awal menuju perdamaian. 2. Pertukaran tawanan perang, khususnya mereka yang muda dan sakit parah. 3. Pengembalian anak-anak Ukraina yang diculik dan dideportasi oleh Rusia. 4. Pembebasan seluruh warga sipil Ukraina dari tahanan Rusia. 5. Pertemuan langsung antar kepala negara dengan kemungkinan kehadiran Presiden AS Donald Trump. 6. Komitmen untuk tetap mengejar keanggotaan Uni Eropa dan NATO. 7. Jaminan keamanan internasional agar Rusia tidak lagi menyerang Ukraina di masa depan. 8. Ukraina disebut mungkin bersedia mencabut beberapa sanksi terhadap Rusia secara bertahap jika perdamaian tercapai. Ini jelas adalah pendekatan damai, tapi tetap menjaga kedaulatan dan masa depan Ukraina. Sementara itu, memorandum Rusia justru menekan Ukraina untuk menyerah secara politik dan teritorial. 1. Gencatan senjata hanya parsial dan hanya untuk beberapa hari di wilayah tertentu. 2. Ukraina harus menarik pasukannya dari 4 wilayah yang dicaplok Rusia: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. 3. Rusia menuntut pengakuan internasional atas wilayah yang didudukinya sejak 2014, termasuk semenanjung Crimea. 4. Pertukaran jenazah tentara yang gugur, masing-masing sebanyak 6.000 orang. 5. Pengakuan terhadap wilayah baru Rusia sebagai syarat awal menuju perdamaian. Rusia juga menerima daftar 339 anak Ukraina yang diculik, tapi menuduh Ukraina bersandiwara terkait isu ini. Meski perundingan damai gagal, ada 2 hal yang disepakati: pertukaran tawanan perang muda dan yang sakit parah, pertukaran jenazah tentara dari kedua belah pihak. Namun, ini hanya penyelesaian kemanusiaan, bukan perdamaian sejati. Ada beberapa faktor utama yang membuat perundingan ini gagal. 1. Perbedaan visi. Ukraina ingin gencatan senjata total, Rusia hanya bersedia setengah-setengah. 2. Isu wilayah. Rusia bersikeras wilayah yang mereka kuasai diakui sah. Ukraina menolaknya mentah-mentah. 3. Anak-anak yang diculik. Isu sensitif yang membuat Ukraina menuntut keras pengembalian segera. 4. Kurangnya kepercayaan. Kedua pihak saling curiga dan menuduh satu sama lain sedang memainkan opini publik. Ukraina secara eksplisit
menyebut pertemuan puncak antara kepala negara sangat diperlukan. Mereka bahkan mengusulkan pertemuan pada akhir Juni dengan potensi kehadiran Presiden AS Donald Trump. Ini bisa jadi langkah kunci. Tapi, jika Rusia tidak mengubah tuntutannya, jalan menuju perdamaian masih panjang. Konflik Rusia-Ukraina bukan hanya perang regional. Ini berdampak pada stabilitas Eropa, harga pangan global, energi dunia, dan tentu saja keseimbangan geopolitik antara Barat dan Timur. Gagalnya perundingan di Istanbul jadi sinyal buruk, terutama menjelang bulan-bulan panas di medan perang.